كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. Ustaz, apakah ketika orang tua sudah meninggal dunia masihkah bisa memberikan doa-doa untuk anaknya, Pak Ustaz? Orang tua sudah meninggal dunia, apakah dia masih bisa berdoa kepada Allah untuk orang yang masih hidup? Iza matal insan, kalau manusia mati, inqoto'a, putus amalnya, maka menurut ulama yang putus amalnya itu adalah amal taklifi. Itu maknanya. Yang putus itu amal taklifi. Orang meninggal tidak wajib sholat, orang meninggal tidak wajib puasa, orang meninggal tidak wajib umroh kalau mampu, orang meninggal tidak wajib bayar zakat. Tapi bahwa setelah meninggal dia beramal, maka dia tetap beramal. Mana contohnya? Nabi ketika Isra Mi'raj, Nabi melihat ada Nabi yang sholat di kuburnya, Nabi melihat ada Nabi yang berzikir di kuburnya. Itu menunjukkan bahwa orang meninggal juga masih tetap beramal. Tapi katanya amalnya putus. Yang putus itu amal taklifi. Makanya wali-wali Allah masih bisa memberikan doa. Makanya ada orang yang bertawassul kepada Allah berkat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, berkat Syekh Abdullah Syattari, berkat Syekh Abdul Hasan As-Sazili, berkat para ulama wali-wali Allah. Artinya apa? Mereka masih bisa beramal. Yang dimaksud amal putus adalah amal taklifi, sholat, puasa, zakat, haji, umroh, amal yang wajib. Makanya kalau ada tetangga, kawan, sahabat yang nggak mau sholat, nggak mau puasa, suruh dia mati. Dari pesantren Anwarul Hidayah, Pak Ustadz somad, Anwar, kalau satu nur, satu nur cahaya, cuman satu cahaya nur, tapi tadi cahaya Anwar. Nama suaminya siapa? Anwar, bercahaya. Mana orangnya? Hitam. Mohon maaf Pak Anwarnya. Anwar, hidayah, jalan, nur, cahaya. Semakin banyak pesantren-pesantren, maka semakin banyak cahaya-cahaya hidayah yang akan menerangi provinsi Banten, insya Allah. Banten ini negerinya para ulama yang menulis tafsir Marah Labid fi Kasfi Ma'anil Qur'anil Majid. Tafsir berbahasa Arab, dibaca orang Arab, dicetak di Arab, ditulis-tulis Arab, dibaca orang Arab, ditulis oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, Banten, makamnya di Ma'la dekat Masjidil Haram. Pak Ustadz, bagaimana hukum seorang penghafal Quran yang sedang haid, murojaah hafalannya dengan memegang mushaf, dan apa dalilnya? Saya hanya berpegang kepada kitab yang saya baca. Kalau ada ustadz lain yang fatwanya beda dengan fatwa yang saya sampaikan, mungkin dia lebih alim. Yang saya tahu, perempuan yang haid tidak boleh megang Quran, tidak boleh bawa Quran, tidak boleh baca Quran, tidak boleh masuk masjid, tidak boleh tawaf, tidak boleh puasa, tidak boleh sholat. 7 larangan. Tidak boleh bawa Quran, tidak boleh megang Quran, tidak boleh baca Quran, tidak boleh tawaf, tidak boleh i'tikaf, tidak boleh sholat, tidak boleh puasa. Itu Ustaz baca di mana? Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh Syekh Wahbah Zuhaili. Jadi kalau mau ngulang bacaan, sepakat 4 mazhab, paling tua Hanafi, nomor 2 Maliki, nomor 3 Syafi'i, nomor 4 Hambali. Perempuan yang tidak suci dalam keadaan hadas besar, dalam keadaan haid, tidak boleh baca Quran. Ada pengecualian? Ada 2. Yang pertama, menurut mazhab Maliki, perempuan yang hafal Quran boleh ngulangi hafalan murojaah, karena yang hafal Quran mesti ngulang 1 hari 2 juz. Selama haid 7 hari nggak ngulang, hilang 14 juz. Maka cara ngulangnya an zahri qalbin, dalam hati. Makanya kalau ada nanti kelihatan ada anak gadis diam aja, itu sedang ngulang hafalan. Kalau dia hafal Quran, tapi kalau enggak diam, itu kesambet. Menurut mazhab Maliki, perempuan yang hafal Quran boleh murojaah, mengulangi hafalan an zahri qalbin, dalam hati diam. 2. Menurut mazhab Hambali, boleh mengulang membaca tapi putus-putus. Ibu-ibu yang guru,
guru di sekolah boleh, tapi putus-putus. Anak-anak murid ikuti ibu ya, ya ayyuha allazina amanu ittaqullah haqqa tuqatih boleh. Jadi yang boleh mengulang hafalan dua. Pertama, perempuan yang hafal Quran. Yang kedua, guru ngajar di sekolah untuk putus-putus, potong-potong menurut yang saya baca. Jelas? Apa perlu bersyahadat ulang, berbaiat bagi yang sudah lahir dari keluarga muslim? Bapaknya muslim, ibunya muslimah, anaknya muslim. Datang ustadz, kamu belum Islam. Kalau mau Islam harus ulang syahadat di depan saya, karena saya disaksikan guru saya disaksikan guru saya disaksikan guru saya sampai ke Nabi Muhammad. Tapi bapak saya Islam. Bapak kamu nggak diakui Islamnya karena belum belajar ke saya. Ini lagi tren nih sekarang. Maka ada jamaahnya yang datang ke saya, Ustadz Somad, kata guru saya, Islam saya belum sah kalau belum bersyahadat depan dia. Apa pendapat Ustadz? Bawa gurumu ke sini biar saya syahadatkan. Bawa guru gua ke sini biar ku syahadatkan. Ini UUD aja, ini UUD. Aliran-aliran model begini, UUD, UUE. Ujung-ujungnya duit, ujung-ujungnya wanita. Kalau yang mau syahadat nenek-nenek dari jauh aja. Kalau anak gadis harus di sana. Orang yang sudah bersyahadat, bapaknya Islam, emaknya Islam, tidak pernah diulang Nabi lagi syahadatnya. Yang masuk Islam awal itu yang bersyahadat. Maka kita jangan terkecoh dengan aliran-aliran begini. Insya Allah yang belajar kepada tuan guru, yang belajar pada kiai, yang belajar di pondok pesantren, dia tidak terkecoh, tidak terpukau, tidak pusing dengan yang begini-begini. Tapi yang tidak pernah belajar di pesantren, yang tidak pernah belajar Al-Quran, yang tidak pernah belajar ilmu agama, dulu SMP, SMA, kuliah, sarjana, nggak pernah belajar agama, tiba-tiba datang yang begini, dia pusing. Makanya anak-anak kita dimasukkan sekolah agama.